Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tuti Sumiati dengan NIM 25009111481. Program studi ilmu tarbiyah dan keguruan di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri Kokarpit. Dalam uji kinerja ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang sholat wajib pada kelas 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Syukur, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melakukan belajar seperti biasanya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk lebih barokahnya ilmu yang kita terima. Siapa ketua kelasnya? Saya. Sini nak maju. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak. Ya, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa perlunya disiplin ya. Disiplin dalam segala hal ya. Dalam segala hal, baik itu disiplin dalam waktu, dalam belajar mengajar ya. Ibu mengajar sama kalian, Ibu harus disiplin. Begitu juga dengan kalian menerima ilmu ataupun pembelajaran itu harus disiplin juga. Jadi kerapiannya harus tetap ditingkatkan dan jangan tunggu diperintah terus ya. Harus punya kesadaran sendiri. Oke, Ibu akan
Aji Pengestu. Hadir, Bu. Ya. Siapa yang belum ikut seru semuanya sudah? Sebelum kita mulai ataupun sebelum kita memasuki mata pelajaran kita yaitu tentang sholat, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu ingin tanyakan kembali seputar mata pelajaran kita minggu yang lalu ya. Jadi minggu yang lalu kita pernah belajar tentang kejujuran ya. Kejujuran apa? Siapa yang tahu apa pengertian dari jujur? Kita semuanya berarti udah belajar ya. Udah belajar. Jujur coba. Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Iya, jujur itu lurus hati, tidak curang, tidak berbohong. Tidak berbohong maka apa? Itu dinamakan munafik. Ya, bila berkata ia bohong, bila berjanji ia mengingkari janji, berarti itu bisa dikatakan itu munafik. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui pengertian dari sholat fardu. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengetahui ketentuan sholat fardu. Pengertian dari sholat fardu itu tersendiri yaitu gerakan sholat atau bacaan sholat yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbiratul ihram namanya ya. Kalau yang laki sejajar dengan telinga. Kalau yang perempuan sejajar dengan pundak. Itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa ini? Dengan salam. Ya, maka sekarang kita perhatikan dulu ya, iya nak? Perhatikan dulu supaya kita lebih tahu dan mengerti. Mari kita simak materi berikut. Pengertian sholat. Sholat adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW melalui sebuah peristiwa yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ingatkan anak-anak gerakan dan bacaan sholat. Ibadah sholat di dalamnya terdapat gerakan tertentu seperti takbir, ruku, iktidal, sujud dan lainnya. Di setiap gerakan sholat pun ada doa tertentu. Ibadah sholat diwajibkan bagi setiap muslim, maka setiap muslim wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Sholat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, seperti syarat sholat dan rukun sholat. Di dalam sholat terdapat sunnah-sunnah yang dikerjakan. Ada pula hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sholat memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan perilaku disiplin. 4. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Nah, anak-anak sudah mempelajari pengertian sholat. Lalu apa saja syarat-syarat dalam sholat? Syarat-syarat dalam sholat. Ketentuan sholat salah satunya adalah syarat sholat. Terdapat 2 syarat sholat yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Berikut penjelasan syarat sah dan syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat.
Antara lain, beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Muslim laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan sholat. Berakal sehat. Setiap muslim yang sehat akalnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang hilang akalnya seperti orang gila tidak diwajibkan sholat. Balik atau dewasa. Setiap muslim yang balik atau sudah dewasa diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz atau tamyiz artinya adalah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Setiap muslim yang tamyiz diwajibkan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil dan ketut. Cara bersuci dari hadas kecil ialah berwudu. Suci dari najis. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contohnya najis seperti kotoran hewan, air kencing, darah, nanah, dan lain sebagainya. Badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis. Menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sebelum sholat kita harus menutupi aurat, karena menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Jika aurat tidak ditutupi secara sempurna, maka sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Mengetahui maksudnya waktu sholat. Setiap sholat fardu telah ditentukan waktunya. Orang yang sholat harus mengetahui maksudnya waktu sholat. Menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ke Ka'bah, Mekah. Orang yang sholat harus menghadap kiblat. Nah, anak-anak, itu tadi materi pengertian sholat dan syarat-syarat dalam sholat. Harus anak-anak pahami ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah sholat berupa bacaan, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar videonya? Ya. Udah dengar videonya. Jadi semuanya itu udah lengkap, udah dijelaskan ya. Udah dijelaskan di sana. Hal-hal yang membatalkan sholat itu apa? Yang membatalkan sholat itu ketika kita sholat tiba-tiba keluar kentut kita. Bunyi kentutnya berarti batal. Nah, ataupun darah juga itu udah bisa nanah. Mungkin ada apa namanya itu luka-luka, terus tersentuh sudah itu dengan darah, nggak boleh itu. Kita bersihkan dulu darah itu ya. Itu
di antara dikasih gini dia. Ya, begitu dia. Lihat Ibu ya. Ini ya. Nah, siapa yang bisa bacaan ruku? Ruku yang tadi itu yang dipraktekkan itu. Berapa siapa yang bisa? Jangan yang lain lagi, coba baca. Udah tadi dah satu-satu ya, coba. Bacaan ruku. Sebanyak 3 kali. Siapa yang bisa membacakan Ibu doa sujud? Ya, coba. Sebanyak 3 kali itu bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, sebanyak 3 kali. Oke, semuanya udah tahu ya? Jadi harapan Ibu semuanya sama anak-anak tingkatkan lagi untuk beribadah kepada Allah. Jadi sekarang Ibu ingin bikinkan kelompok ya. Kelompok, jadi biarkan ada kelompok begini aja ya. Nggak usah mau dipindah-pindah, begini aja ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu harus menjelaskan ini gerakan sholat ini ya. Gerakan sholat ya. Jadi di gambar ini harus
kabiran. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masya Allah, berarti kedua ini anak-anak soleh semua ya. Udah pintar semua bacaannya. Ibu ingatkan kembali, semoga untuk kedepannya lagi anak-anak sekalian bisa menerima ataupun bisa melakukan gerakan-gerakan sholat. Terus sekarang untuk supaya ibu bisa ambil nilainya, ibu ingin masing-masing per individu ini ya, per individu berarti per orang. Ibu akan ambil nilainya. Yang mana yang masih kesulitan? Soal yang mana yang masih kesulitan? Soal kedua. Berapa jumlah sholat fardu? 5. Ini? Nah, di situ kalian tulis sudah 5. Terus sehari semalam kan ada berapa rakaatnya di antara 5 itu berapa? Bisa sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat?
tetapi dari tata cara sholat, ya, ketentuan-ketentuan sholat fardu, syarat sahnya sholat, ya. Jadi harus kita tahu semuanya itu. Nah, syarat-syarat yang membatalkan sholat ada semua di situ ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kemudian untuk minggu depan maksudnya kita akan belajar lagi bagaimana caranya praktik sholat ya, yang mana Majuna untuk memimpin doa bersama agar kita pulang ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih ya. Ya, boleh pulang ya. Boleh pulang ya. Ya.